Bab 701. Kamu sudah merasa kasihan padanya. Tidak tahu setelah tidak berapa lama, mimpinya dipenuhi oleh kukutan dari Sally Meng. Suaranya terus bergema di telinganya, membuat Audrey Han menjadi gelisah. Audrey Han tiba-tiba membuka matanya, dan menyadari langit telah terang, lalu kehangatan di punggungnya mulai menghilang. Di atas kasur hanya ada dirinya seorang. Jantungnya berdetak kencang, dahinya mengeluarkan keringat dingin. Audrey Han mengedipkan matanya, lalu langsung duduk, lalu menatap ke arah lautan besar di luar jendela. Kelopak mata Audrey Han mulai berkedut kembali. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menekan kelopak matanya yang terus berkedut, tetapi tindakannya ini tidak dapat menghentikannya. Bahkan Audrey Han masih bisa merasakan kedutan setelah telunjuknya menahan dari atas, tidak berhenti berkedut. Kenapa bisa seperti ini? Apakah akan terjadi hal buruk? Hari pernikahan tersisa beberapa hari lagi. Jika di saat ini terjadi hal di luar dugaan, dia dan Golden Ye, apakah tidak dapat kembali bersama lagi? Tidak. Dirinya tidak boleh berpikir seperti ini. Audrey Han berdiri dan mengambil ponselnya. Lalu dia melihat sebuah pesan teks dari Golden Ye, yang mengatakan dia sudah pergi ke bandara. Audrey Han melihat waktu, dan sekarang masih belum waktunya pesawat lepas landas. Audrey Han berpikir sejenak, kemudian mengirimkan pesan untuk memintanya lebih berhati-hati. Kemudian dia menelepon ke Audrey Han. Ketika Audrey Han mendapatkan panggilan dari Audrey Han, dia kebetulan akan menghadiri sebuah rapat. Kenapa? Kak, nada bicara Audrey Han terdengar tidak baik. Dia mengulurkan tangannya dan memijat pelipisnya. Ada suatu hal, aku ingin membicarakannya padamu. Jika tidak, aku akan selalu merasa gelisah. Audrey Han dapat mendengar kegelisahan dari nada bicaranya, dan kebetulan saat ini Siska sudah datang. Cheo Han, ruang rapat sana. Baru mengatakan setengah kalimat, Audrey Han mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Dan Siska Su hanya dapat menelan kembali setengah kalimatnya, kemudian melihat Audrey Han berjalan ke depan jendela, lalu dengan serius berkata, hal apa yang membuatmu merasa gelisah? Bukankah sudah akan tiba hari pernikahan? Apa yang membuatmu tidak tenang? Kamu menyesal. Audrey Han. Bukan dia alasannya, ada alasan lain. Alasan lain. Audrey Han mengerutkan bibirnya menatap kendaraan yang berlalu lalang di luar jendela, mengerutkan bibir sambil menunggu. Selanjutnya, Audrey Han baru perlahan-lahan menceritakan kejadian di hari itu dengan Sally Meng pada Audrey Han. Sebenarnya dia berpikir ingin menyembunyikan hal ini. Awalnya aku merasa, dengan kekuasaannya, seharusnya dia tidak akan bisa membuat sebuah keributan, tetapi, kelopak mataku terus berkedut dengan hebat, membuatku menjadi gelisah, Kak. Jadi, kamu ingin aku membantumu. Meskipun agak kesulitan, tetapi Audrey Han tetapi mengangguk, maaf Kak, aku tahu seharusnya masalah ini tidak perlu merepotkanmu, tetapi kamu melihat akhir-akhir ini dia sudah kelelahan karena pernikahan kalian, dan merasa kasihan padanya. Ucapannya langsung mengenai hatinya, dan langsung mengucapkan isi hati Audrey Han. Dia hanya dapat mengangguk, dan mengakuinya dengan terdiam. Lalu, dia mendengar Audrey Han menghela nafas dengan berat. Aku benar-benar takut kamu terjerat di tangannya selamanya, Audrey Han, bukankah kamu tahu bahwa pria tidak boleh dibiasakan? Jika dia bersedia lelah, maka kamu harus membiarkannya lelah. Setelah sudah terbiasa, maka di waktu yang akan datang dia tidak akan mengeluh. Dan juga bagi manusia, sesuatu yang tidak didapatkan, ataupun sulit didapatkan, akan menjadi sebuah benda yang sangat berharga. Kamu. Kak, aku tahu maksudmu. Audrey Han memotong ucapannya, tetapi perasaan adalah hal dari dua orang. Jika hanya satu pihak yang berusaha maka perasaan tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi kita akan segera menikah. Aku tidak ingin muncul masalah sebelum pernikahan, sehingga aku meminta bantuanmu. Seketika tidak ada jawaban dari sisi sana. Audrey Han tidak dapat memastikan bahwa Audrey Han akan bersedia membantunya. Jadi dia terdiam menunggunya. Setelah beberapa saat kemudian,
akhirnya dia mendengar Audrey Han menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, aku akan membantumu tentang hal ini. Kamu menikahlah dengan tenang." Mendengar dia bersedia membantu dirinya, Audrey Han baru dapat mengusir rasa gelisah di dalam hatinya, lalu dengan tersentuh dan tenang berkata, "Terima kasih Kak. Adik bodoh, aku ini telah dengan susah payah mencarimu kembali. Jika kamu tidak bahagia, maka kakak benar-benar tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan ibu." Asteris. Setelah Audrey Han bersedia membantunya menyelesaikan masalah Sally Meng, Audrey Han baru dapat merasa lebih tenang, namun dia tetap tidak menyerah akan keputusan sebelumnya. Masih ada 1 jam sebelum Golden Ye lepas landas, tanpa berpikir dia langsung mengemas beberapa pakaian, lalu meminta supir mengantarnya ke bandara. Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han mengeluarkan ponsel dan memesan tiket. Setelah melihat tiket terpesan, Audrey Han tanpa sadar tersenyum, untung saja masih ada kursi. "Golden Ye, aku datang." Tidak peduli bagaimanapun, selanjutnya dia harus selalu berada di sisi Golden Ye. Mungkin harus setelah menikah, dia baru dapat merasa tenang. Ketika Audrey Han tiba di bandara, supir dengan tatapan kacau menatapnya. "Nona muda, dirimu yang datang ke bandara, apakah tidak mengatakannya pada Tuan Muda Ye?" Audrey Han menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu mengatakan padanya, aku tidak ingin dia tahu." Jika membiarkan Golden Ye tahu bagaimana dirinya bisa keluar. Dirinya harus diam-diam keluar, setelah sudah sampai, baru menelepon Golden Ye. Melihat supir seperti ingin mengatakan sesuatu, Audrey Han hanya dapat menasehatinya, lalu membawa tasnya sendiri berjalan ke dalam bandara. Dia memang keluar secara tiba-tiba, sehingga dia hanya membawa 2 pasang pakaian, perawat kulit, dan juga beberapa lipstik, lalu dia langsung pergi mengambil tiket. Dia berada di penerbangan yang sama dengan Golden Ye, namun dia tahu Golden Ye melalui jalur VIP, jadi dia bersama dengan orang lain langsung pergi ke tempat penantian pesawat. Setelah dia tiba di tempat penantian pesawat, ternyata pemeriksaan tiket sudah dimulai, jadi Audrey Han langsung baris untuk pemeriksaan tiket. Setelah dia telah duduk di posisinya, dan mendengar suara yang lembut dari para pramugari, ternyata Audrey Han seperti merasa semua ini tidak nyata. Dirinya benar-benar di atas pesawat. Golden Ye seharusnya berada di bagian bisnis bukan? Setelah mendarat nanti dirinya akan langsung mencarinya, melihat dirinya, tidak tahu reaksi apa yang akan diberikan. Mungkin terkejut. Mungkin juga senang. Namun, kemungkinan besar terkejut. Terpikirkan ekspresi Golden Ye nanti, Audrey Han tanpa sadar tersenyum, namun sepertinya dia mulai merasa ngantuk kembali, lalu memutuskan akan tidur setelah semua orang duduk. Tetapi setelah semua orang duduk, Audrey Han mengira pesawat akan lepas landas, tetapi tidak disangka, sekumpulan orang mulai berteriak. Audrey Han tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi dirinya sudah melihat sesosok pria dengan tubuh tinggi dan besar berjalan kemari. Hanya meliriknya sejenak, ekspresi Audrey Han langsung berubah. Bukankah itu Golden Ye? Kenapa dia bisa di sini? Setelah terdiam beberapa detik, Audrey Han selanjutnya segera mengerutkan pundaknya, lalu menurunkan topinya. Saat ini pesawat belum terbang, tetapi tiba-tiba Golden Ye datang ke sini. Apakah dia akan menariknya turun dari pesawat? Memikirkan hal ini, Audrey Han semakin mengerutkan kepalanya ke dalam. Jangan sampai dia menemukan dirinya, karena dia sudah membuat sebuah persiapan untuk mencarinya setelah pesawat mendarat nanti. Bersambung.